Ya, pemirsa, Anda menyaksikan live updates. Kita menuju ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk menyimak dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU RI. Pada hari ini kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Gitu kira-kira. Mari, ada yang mau ditambahkan? Oke, tambahkan mungkin sedikit latar belakang cerita pertama kali ketemu itu di bulan Agustus 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas ya, pertama kali bertemu hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024. Kemudian sebenarnya ini perilaku yang berulang ya. Kasih aja. Iya. Nah, sebenarnya jadi dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU ini diduga menyalahgunakan jabatan kewenangannya. Dia menggunakan fasilitas pribadi. Kemudian juga di sini yang menjadi catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa. Dan ini pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya yang terjadi kepada pengadu, tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya yang melibatkan ya. Jadi kalau masih ingat, sebelumnya kan perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah, ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya Ketua KPU. Gitu. Berapa lama itu? Dari bulan Agustus sampai Maret. Ya, 2023 sampai Maret 2024. 7 bulan lah ya. Baru dilaporin sekarang? Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu. Dan ini sudah lama. Ini proses penyusunannya membuat ini kan nggak sederhana. Barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang. Tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Barang bukti apa aja Bang yang dilaporin? Barang bukti ada banyak ya. Saya tentunya nggak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini karena ini sensitif. Tapi barang buktinya ada misalnya percakapan-percakapan, ya, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis, gitu. Secara formil memenuhi syarat kan, makanya kita diberikan tanda terima ya. Tapi kan habis ini masih dicek dulu ke soal materialnya. Ya, mudah-mudahan bisa lolos ke materialnya dan akan dijadwalkan sidang. Bang, konteks asusila ini maksudnya bisa lebih diperjuangkan nggak? Maksudnya apa? Hubungan romantis atau gimana? Iya, hubungan romantis merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya. Tapi sudah bertemu atau hanya sekedar dari visual teks saja? Oh enggak, sudah bertemu di Indonesia dan di luar negeri itu. Sudah bertemu. Mas, ini bentuk pemanfaatan relasi kuasanya apa juga disertai dengan ancaman atau intimidasi terkait pekerjaannya? Enggak ada ancaman secara khusus, enggak ada ya. Tidak sampai situ. Tidak sampai ke situ. Tapi kalau misalnya ini kan konteksnya udah terjalin lama gitu. Maksudnya kenapa bisa dikategorikan tindakan asusila bukan suka sama suka gitu maksudnya? Enggak terjalin lama. Jadi ini kan ada terus-terusan kan. Kan otak terus-terusan sampai pada akhirnya korban ini merasa ya sangat dirugikan. Dia mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari PPLN. Kapan Mas mengundurkan diri? Sebelum pemilu lah. Oh, sebelum pemilu, ya. Ada upaya mengundurkan diri. Selain upaya secara internal, apakah ada upaya hukum untuk kasus ini? Enggak, ini yang pertama. Maksudnya pelaporan ke DKPP yang pertama. Karena untuk mengumpulkan keberanian untuk sampai ke sini aja udah luar biasa. Tapi dari si korban sebelumnya ini udah komunikasi, misalnya kayak ke Pak ininya supaya tidak diganggu seperti itu ada? Oh sudah, Ada, itu udah termasuk dalam alat bukti. Itu udah termasuk dalam alat bukti. Kalau berdasarkan kesaksian korban, ini hanya satu-satunya korban atau ada lagi mungkin yang... Saya nggak tahu, saya nggak berani berkomentar lah soal itu ya. Ini juga dilaporin ke kepolisian juga nggak?
Kita lagi kaji lah, apakah nanti sampai ke sana apa enggak. Pak, ini PPLN-nya di negara mana? Enggak, saya belum bisa kasih tahu, soalnya kasihan kan. Kasihan dia kalau saya kasih tahu di negara mana. Mas Inisiana kan udah Jangan. Mas ini kan udah mengundurkan diri sebelum pemilu, artinya saat rekapitulasi perhitungan suara yang PPLN itu datang ke Indonesia, itu yang bersangkutan datang. Saya nggak bisa jawab, terlalu teknis. Maaf ya, soalnya saya ada kepentingan untuk melindungi identitas. Inisialnya inisial. Saya nggak bisa jawab juga, sorry banget inisialnya. Kasihan nanti. Maksudnya nggak abu-abu, maksudnya abu-abu apa? Nggak abu-abu, saya tahu, orangnya saya tahu. Korban kalau saya cerita sih memang memiliki trauma ya, memiliki trauma terutama dengan laki-laki gitu kan, karena ketika tadi tim kami mungkin berkumpul ya, kami kan dari LBH juga banyak yang laki-laki gitu ya. Oke, karena tadi kan memang satu tim kami itu banyak laki-laki, jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk ke dalam ruangan, jadi trauma itu masih terlihat. Jadi kami harap di sini rekan-rekan media sekalian bisa lebih empati terhadap korban dalam merahasiakan identitasnya, karena di sini bagaimanapun juga yang kami lakukan adalah sebesar-besarnya kepentingan korban seperti itu ya, sebesar-besarnya kepentingan klien kami yang sebagai korban dalam perkara ini.